Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik untuk melaksanakan seorang kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi dan saya selaku kepala sekolah akan memaparkan materi ini tentang program sekolah dalam pembelajaran dalam dengan tema membangun generasi masa depan. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema berarti di sini bagaimana program sekolah yang harus dibuat, gitu ya, dalam pembelajaran dalam. Artinya karena kita sudah masuk kepada fase bagaimana suatu pembelajaran itu harus diterapkan kepada siswa, gitu ya, secara mendalam. Jadi nanti kita sebagai pemimpin pembelajaran ini harus melaksanakan atau membuat program-program yang dilaksanakan untuk kegiatan KBM di sekolah kita berdasarkan prinsip metode yang ada pada pembelajaran mendalam. Nah, mengapa belajar mendalam penting? Ini dasarnya, ini hasil PISA 2022, lebih dari 99% siswa Indonesia hanya menguasai keterampilan berpikir tingkat rendah, dan kurang dari 1% ini menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOS. Dulu PISA 2017 ini mengedepankan kepada literasi yang sangat lemah. Nah sekarang ternyata setelah dilaksanakan melalui soal PISA ya, tingkat internasional, maka hasilnya ternyata siswa di Indonesia ini memiliki rata-rata gitu ya, atau mungkin sebagai saudara bersama berpikir keterampilan berpikir tingkat tingginya yang banyak, sedangkan hanya 1% siswa menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOS di mereka. Jadi kalau ciri dari HOS ini, kalau di dalam keterampilan kemampuan kognitifnya, berarti siswa-siswi kita diharapkan dapat menguasai tingkat kognitif minimal C3 kalau ya. Itu biasanya menganalisis, apalagi mengevaluasi itu ya, apalagi sekarang targetnya itu harus sampai paling tinggi itu bisa membuat. Jadi ya membuat itu sudah, kalau anak sudah membuat kayak kemarin itu di dalam IPA tuh, nah itu membuat hasil karya. Nah itu sebetulnya tingkatan tingkatan kognitif itu harus dipisahkan, gitu ya, ditingkatkan mana yang termasuk memahami, mana anak yang termasuk bisa menganalisis, mana anak yang bisa menyimpulkan kalimat, mana anak yang bisa membuat sendiri. Nah, ada juga yang tingkatan keterampilannya, kalau itu kognitifnya. Kalau keterampilannya misalnya ada T1 meniru, ada contoh dengan papan tulis, anak membuat itu peniruan, gitu ya. Yang paling bagus adalah yang membuat sendiri dengan kemampuan alatnya sendiri. Misalnya itu membuat mereka belum meletus, gitu ya. Nah, dicontoh pakai alat-alatnya yang seperti itu, sama, itu berarti imitasi peniruan. Yang kedua, tantangan masa depan. Maka bonus demografi 2035 menghadapi bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045 pendidikan bermutu relevan sangat krusial. Kenapa di 2035 kita tidak mendapatkan demografi yang bagus atau baik? Setelah diteliti ternyata usia kerja pada tahun 2035 itu di Indonesia ini mencapai puncaknya. Jadi generasi bonus demografi itu nanti 2035 usia kerja gitu ya, usia produktif ini persentasenya meningkat kalau tidak salah 40 atau 50% dari sekarang gitu. Sedangkan negara lain, nah ini yang sedang merosot usia
usia produktif. Contoh di Jepang, sekarang kan di Jepang kelahiran dulu, pernikahan dulu. Di Jepang itu nanti mungkin 2035 itu tenaga kerjanya bisa saja diimpor dari negara. Contohnya sekarang sudah mulai berapa ribu anak didik kita itu bekerja di Jepang, Korea. Kalau olah pikir, ya kita agak berat, ya olah pikir, karena berpikir kritis situasi kita ini agak berat. Kalau menurut saya, ya, misalnya begini, Ibu Bapak ketika menjelaskan sesuatu, ada yang bertanya, berarti kritis, lain beda, kritis jadi cepat tos, asbun. Nah, ketika kami jelaskan misalnya korosif sedang melakukan gerakan olahraga, senam sehat. Terus ada anak didik yang bertanya, Bapak, ada gerakan yang kawan? Nah, itu salah satu kritis. Dan kita harus bisa menjelaskan. Atau kalau tidak bisa ya kita carilah misalnya gerakan ini itu untuk apa? Nah, mungkin ya untuk menggerakkan sendi-sendi dan kaki. Jadi gerakan-gerakan itu harus dijelaskan. Nah, kadang-kadang ada anak yang seperti itu. Ya, itu modal besar ketika anak ada yang bertanya, lalu di kelas jadi, nah itu perjuangan yang harus perjuangan keras bagi kita bagaimana itu supaya bisa berpikir kritis. Itu berpikir kritis. Nah, ya, lanjut. 3 pilar dalam ini sudah beberapa ya, berkesadaran, mindful, siswa dapat aktif mengatur strategi belajar mereka sendiri, memahami tujuan pembelajaran, menghasilkan prosesnya. Jadi mengajar itu dengan mendidik itu bisa disatukan kalau menurut saya. Dirunut supaya tingkat berpikirnya itu dipermudah. Bermakna itu meaningful, mematai pembelajaran berkaitan dengan kehidupan siswa. Nah, jadi kalau bermakna ini, kalau menurut saya bermakna ini bisa secara cepat dan secara lama. Ketika belajar, di rumah begitu, nah udah ke situ belajar bermakna. Ih benernya, lama bawa santai, darah tuh, gitu. Apalagi sampai aku lama tidak mengoperasikan amat kayak yang itu sudah bermasalah. Ya. Lalu kegembiraan, nah ini seringkali kegembiraan ini kadang-kadang diwarnai dengan kegembiraan dengan pembelajaran yang kurang berat. Kreativitas inovasi, pemanfaatan teknologi, sinergi komunitas, nah ini bisa nanti Bapak bisa dipelajari. Salah satunya yang paling berbeda atau bukan berbeda ditambahkan lebih kuat adalah pemanfaatan teknologi. Ini untuk menguatkan itu, menguatkan pembelajaran mendalam, pembuatan program sekolah, maka Ibu Bapak diharapkan harus melaksanakan workshop dan pelatihan. Makanya saya berharap gitu pada Ibu Bapak, terutama yang ada di komunitas belajarnya, silakan Ibu Bapak eksplor. Gitu. Jika kepala sekolah ada di sini sebetulnya latihan semua. Dan saya harapkan itu Bapak bisa ini workshop dan pelatihan. Ya, karena ini salah satu penilaian untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, semuanya bentuk pendidikan berbentuk dengan pembelajaran mendalam, gitu ya. Jadi pembelajaran mendalam ini itu salah satunya bukan hanya akan, tapi siswa-siswi dapat diharapkan mencapai generasi emas di 2045. Tidak mungkin kalau 2045 menjadi emas, kalau dari sekarang dinding emasnya mungkin, ya. Begitu. Nah, pembelajaran mendalam bukan sekedar metode atau strategi yang melainkan sebagai filosofi pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi penuh setiap peserta didik. Ya. Pendekatan holistik memuliakan peserta didik ini yang sama ya. Jadi peserta didik adalah salah satu output ya, yang harus kita kuatkan, gitu ya, tentang karakternya, lalu kecerdasannya juga seimbang antara otak kiri dan otak kanannya. Mempersiapkan generasi lebih yang cerdas berkarakter kuat menghadapi masa depan ya. Lalu masa depan Indonesia dan Indonesia dan juga sekolah yang mampu pelajaran mendalam bagi Indonesia yang kedua. Baik, sekarang kita punya diskusi Bu Bapak. Program SMP Negeri 10 Cibinong kalau kita tahapkan
Ada intrakurikuler, ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Program kita yang selama ini kita laksanakan di intrakurikuler, pembuatan RPP, ayo kenalan. Coba saya ingin mau kayak gini. Ibu bapak membuat RPP dalam waktu 5 menit, ayo bisa tuh? Ayo. Ya boleh bikin air, berapa menit bikin slide. Tapi nggak salah ya. Jadi bikin slide itu harus dikembangkan dengan tujuan kita, dengan narasi kita sebetulnya. Itu akan terorganisir, awal narasinya bagus, atau cepat misalnya. Itu harus diorganisir begitu, kata-katanya begini itu akan sempurna nanti bikin bisa saja. Itu. Kalau bisa ditulis, ibu coba bikin rencana pembelajaran sekarang 5 menit. Ibu bapak, saya mau tahu lah. 5 menit bu. Tujuan pembelajaran apa? Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak ibu kayak tujuan capaiannya ya, bukan tujuan capaian pembelajaran apa? Terus materi apa gitu? Langkah-langkah atau apa yang akan dilakukan? Persiapannya apa? Terus kegiatannya mau bagaimana? Evaluasinya mau bagaimana? Penutup. Coba itu menit saya kasih waktu. Tulis. Garis besar saja. Oh Pak pikir, Pak Rosin. Saya coba bukan. Maksud saya bukan akan menilai. Oh ini benar bisa. Tidak. Tapi apa yang akan kita lakukan dicontoh saja supaya kita mengorganisir program pembelajarannya itu lebih terfokus dan nanti akan menemukan permasalahan dan permasalahan solusinya. Sederhana saja. Jadi nggak usah contoh yang KPP mendalam, gitu. Jangan KPP mendalam. Apa yang akan kita lakukan? Pendahuluan, absen, menyiapkan siswa, keadaan siswa, terus tahu ada dari mana, memberikan motivasi, berupa kata-kata, lanjut, gila, pelaksanaan, masa pembelajaran ini, udah, perbincangan, bebas, dan tidak salah benar itu. Cuma saya ingin ibu bapak mengaktualisasikan dalam bentuk tulisan. 5 menit ya bu, tampilan detik. Kalau 5 menit kan ya, kalau konteks ini membuat perbuatan, membuat kompleks. Kalau coba saya sudah yang bisa menyampaikan hasil tulisan, hasil rencana. Mungkin ya? Sampai tuh bisa dapat kenal berarti ada orang polisi, ada sholat, persiapan, absen dan sebagainya. Pelaksanaan anak-anak dibawa ke musola, dicontohkan. Lalu ada anak yang ditanya dulu, ada anak yang bisa mencontohkan sebelum saya contohkan. Kalau tidak ada saya yang mencontohkan. Kalau tidak ada anak yang mencontohkan. Terus gerakannya dilihat, dianalisis di video. Itu. Ya, saya kepada saya anak dulu, pada dulu. Ini kan program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan RPP sendiri mungkin saya ambil besar-besarnya. Yang pertama mungkin begitu kita masuk ke kelas itu kita menerapkan dahulu seperti salam, berdoa. Terus kita sebagai guru menanyakan apa siswa yang pentingnya, apakah itu siswa yang sakit atau tidak seperti itu. Terus selanjutnya itu kita akan melakukan absensi. Baru masuk ke kegiatan inti kita itu yaitu mengajar beberapa materi seperti saya akan mengajar operasi itu berarti dalam matematika itu berarti ada penambahan, ada pengurangan, pembagian dan pembagian seperti. Terus guru akan menjelaskan, pertama akan menjelaskan tentang materi tersebut, apakah itu kita ambil satu materi pertambahan atau pengurangan itu terserah materi yang selanjutnya atau sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang pertemuan pertemuan yang kita menggunakan berdasarkan pertambahan, berarti kita akan maju ke pengurangan atau perkalian bisa. Sambil kita menjelaskan materi, kita mengadakan acara kalau disebutnya apa ya?
Setelah itu siswa diberikan pertanyaan atau soal-soal tentang operasi. Entah itu mau pertambahan atau pengurangan seperti itu. Bisa setelah itu siswa akan mengumpulkan atau menjelaskan materi yang telah mereka kerjakan atau soal-soal yang telah mereka kerjakan. Kita sebagai guru bisa membuat suasana kelas itu jika seorang siswa menjelaskan dapat atau bisa kita report apakah benar atau tidak, kita bisa menyimpul atau menyimpannya dari catatan kita, dan juga kita bisa mengukur atau mengakurkan yang betul apakah ini jawaban yang benar atau tidak, seperti itu. Jadi kita dari satu jawaban ke jawaban sesuai yang lain, gitu. Setelah itu kita evaluasi semuanya dalam setiap soal. Jadi pas pertama kita penjelasan, kita lagi apakah kita itu belajarnya kalian mengerti atau tidak. Jika ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan, ya seperti itu. Terus setelah itu kita jelaskan untuk materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Setelah itu kita tutup seperti biasa, doa, salam, dan udah. Terima kasih. Bukan beres berapa kita? 3 menit lebih. Berarti kalau diberi waktu membakar sampai 5 menit bisa bahas 10 menit. Ya. Saya pada Pak laki, istri, Bu Ibu, istri. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi informasi ya tentang pembuatan DPP saya sebelum merencanakan. Mungkin pertama harus tahu dulu materinya apa, terus tujuan pembelajarannya apa. Nah setelah masuk mengucapkan salam, setelah itu berdoa bersama. Setelah berdoa bersama saya menanyakan kabar seperti biasa atau masuk ke absensi. Nah dulu saya kalau masuk itu suka sebelum pembelajaran melihat dulu suasana kelas, bagaimana di lingkungannya, kan suka ada sampah atau anak itu suka bajunya keluar, itu diingatkan dulu. Nah terus setelah itu pertanyaan mati ya mengenai materi tersebut. Terus setelah itu kegiatan inti apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalnya praktik surat duha dan lain sebagainya. Nah saya sebagai guru memberikan materi dulu. Nah setelah itu misalnya ada acara tertentu, dan anak-anak tidak satu orang harus tahu semua, tapi saya memberikan cara memberikannya secara misalnya seorang satu yang kedua begini dan sebagainya. Jadi satu orang anak itu tidak membicarakan kata-kata tersebut, tapi dipakai satu orang gitu. Dan setelah itu mempraktikkan mengevaluasi. Nah setelah itu mengevaluasi memberikan pembelajaran minggu depan. Setelah itu tutup dan itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau lagi? Wajib membuat RPP itu ada apa saja? Apa sudah lengkap dari ketua ini atau apa yang harus ditambahkan? Bu Win, bukan dari sakit dia berdua, bukan Bu Win. Ada? Buat aja dari Katapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan RPP dari keduanya atau sekarang disebutnya pembaca dari Panhar tadi menjelaskan kalau menurut saya itu sudah pas. Mungkin yang tidak adanya di pertanyaan pemantik saja yang Panhar. Kalau di Budisti itu pertanyaan pemantik itu ada. Karena kenapa pertanyaan pemantik itu harus ada? Supaya kita itu sebelum pembelajaran ada pengenalan dulu. Misalnya pembelajaran bahasa Indonesia tentang deskripsi, hanya satu kata aja deskripsi saja. Saya mengenalkan tadi kan pertanyaan pemantik apa pengertian deskripsi. Nah satu itu juga, jadi anak langsung berpikir apa yang deskripsi. Kita mengenalkan dulu, karena pertanyaan pemantik kalau menurut saya itu harus ada. Soalnya untuk pengenalan materi yang akan kita sampaikan. Ketika anak mendengar tentang tata cara sholat, nanti mungkin tata cara sholat. Nah kalau pelajaran kalau di matematika mungkin kita akan membahas tentang bilangan cacat misalnya. Anak itu sudah berpikir bilangan cacat. Nah kita itu menggali dulu bagaimana si anak itu ada yang tidak paham di pertanyaan kita. Mungkin saya Pak yang saya sampaikan.
Waalaikumsalam. Sudah. Oke, ini hanya masalah saja. Kalau menurut saya, MPP itu tadi sudah bagus, berarti sudah lengkap apa yang aman-amannya. Kalau prinsip saya itu tetap apa yang kita buat rencana itu yang dilakukan. Yang benar itu nanti pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai rencana dulu. Ulang tidak ada rencana ya, itu juga pas beda. Jadi pemakanan itu, toh nanti ibu bapak akan menemukan masalah di situ. Jika tadi anak, oh ya. Itu jadi anak dia masih oh masih dia nah kita menemukan itu nanti tahapan berikutnya buat dia kemah direncanakan sampai ini. Nah pembuatan strategi itu muncul manakala kita melaksanakan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu hal yang metode strategi secara prinsip itu sebetulnya bisa contoh Pak Ahmad tadi. Ada teman selalu bertanya, strateginya kalau dalam bahasa pendidikan itu metodologinya atau bisa kita buat misalnya snowball. Nah, snowball itu jika panjang tadi si anak bertanya lalu dijawab. Yang bikin bola bertanya lemparkan bolanya ke sana saja. Plot tadi itu jawab. Bola itu lalu si anak itu bertanya lagi lemparkan lagi. Jadi bahasa lemparkan ke snowball. Gitu. Atau misalnya asking jika Pak anak dengan simbol A, berarti si A dia di situ. Nah itu kita bisa buat. Kalau saya pernah baca itu ada mungkin strategi itu bisa, metode itu bisa sampai 80 jenis, gitu ya. Nah, kita bisa baca. Yang kita kenal itu 18 jenis. Yang mungkin kita kenal di lingkungan pendidikan, ya. Nah, itu bisa baca di Google, di AI sudah banyak strategi seperti itu. Supaya kita lebih menyenangkan. Oke, saya anggap dari Google sudah bisa. Yang penting itu Pak. Jadi ternyata kita bisa buat karena nanti ke depannya kita bisa menyesuaikan dengan MPP yang ada. Oh, saya itu kurang ini. Mereka sintak itu juga. Asal sumbernya, oh ya sintak. Kalau sudah perlu yang dalamnya budaya bola, bikin bola, sama bisa dari asal sumber. Itu, ya seperti itulah menurut saya. Kita cukup dan ibu bapak saya harapkan sudah bisa mampu membuat rencana dan pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Jangan terlalu banyak apa yang kita harapkan, sedikit-sedikit saja. Oh kurikuler, nah ini pada saat kita ya. Sekarang kan kurikuler 1 kita sudah membuat tentang kegiatan aktivitas. Semester 2, ibu bapak kita harus membuat juga sama. Karena satu semester itu kalau di persentase itu 20% DP. Berarti kalau 20% ya kalau saya pilih 1000 ya nanti 1000 semester 2 apa kira-kira? Saya itu belum. Dan kalau harusnya teman mau apa kegiatannya? Jalan-jalan. Ya boleh kita jalan-jalan ke kampung-kampung gitu. Kalau saya itu bekerja itu namanya field trip, banyak dari itu perjalanan pembelajaran. Itu lumayan, karena masih petunjuk kamu apa yang kamu temukan ketika kamu berjalan di kampung Bojongsari, ketika kamu masuk ke Cijabe, ketika dia harus permasalahan-permasalahan lingkungan supaya anak bisa menyelesaikan permasalahan. Nanti besoknya di tiap kelompok membuat ide membuat analisis itu diketemukan kelompok. Setelah itu 2 hari lah menganalisis kelompok. 3 hari anak membuat program atau membuat karya supaya bisa salah satu menyelesaikan permasalahan di Bojongsari. Kira-kira apa? Benar sampah kalau kita membuat sampah di tempat sampah di sekitar ini, misalnya pohon di kalian, naik panjang, supaya si anak atau siapapun yang lewat bisa membuat sampah. Di situ misalnya kita saluran airnya jelek, berarti 2 hari, ayo udah kerja bakti di situ minimal ya kosong, kan sampai pacuan atau kayak sampai berbuat gitu. Ya, gitulah. Kalau kan di sana besar kita tanam pohon, itu ide saja. Gitu. Atau misalnya bikin kebun di sekolah pun di situ ada tanam kosong, petang-petang kelompok sampai ke ujungnya, nggak ada paham, ada lewat. Bikin per kelas, kalau mau Pak bikin apa tanaman apa yang bagus, itu kan sambil mulai, bikin persiap anak-anak mulai cara jualan gitu kan, siram sampai di seminggu, jaga sampai seterusnya, berapa satu semester sudah tidak gimana. Makanya gitu. Nanti ibu bapak silakan diskusi. Kalau yang sama reguler, kita memo sudah mungkin berjalan tapi tidak ada ini seperti silakan. Yang lainnya olahraga sudah ada. Tinggal seni ya. Nah, tinggal seni. Agamanya sudah luar biasa. Tinggal seni.
seninya mungkin nanti bisa dikembangkan siapa yang bisa meningkatkan seni, ya bisa juga bisa tahu paham berpergiman dan program kegiatan ekstrakurikuler bisa dilaksanakan ya tadi ya dan tujuan pembelajaran bersama. Itu saja mungkin Ibu Bapak. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak? Ada pertanyaan Pak? Untuk program sekolah, jadi pembuatan program sekolah itu tadi ranahnya ke proses pembelajaran yang olah pikir, olah kasar, olahraga dan olah hati. Ya, ke sana programnya setiap program dan juga tidak lupa dari strategi pembelajarannya, meaningful, joyful dengan kesadaran. Lalu dikuatkan dalam 8 dimensi tujuan, dimensi tujuan. Mungkin saja jadi program kegiatan kita harus minimal dalam itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi ada pencerahan. Ibu bapak bisa berkreasi karena ini adalah wadahnya kreasi. Di kelas itu ibu harus berkreasi. Ya silakan. Kalau saya orangnya, ibu bapak bisa berkreasi, saya harus misalnya di sekolah, insya Allah akan diwujudkan. Ya, yang penting ada tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Bila bisa bilang, assalamualaikum.